Welcome to my channel. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif bersama saya Fauzia Hanum Lubis SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 2 Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Perkenalkan, saya Fauzia Hanum Lubis, calon guru penggerak Angkatan 7. Saya dibantu dan dibimbing oleh fasilitator saya, Ibu Elizabeth Lindawati Sigiro, SS MPSI, dan pengajar praktik Bapak Riswanto SPD. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata saya di modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang. Murid sering merasa tidak nyaman dengan peraturan yang diterapkan oleh sekolah. Mereka beranggapan hukuman akan menjadi solusi saat mereka melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita berperan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi murid dalam proses pembelajaran dengan mewujudkan lingkungan yang positif. Dan hal itu dapat terwujud dengan membentuk budaya positif dengan mengedepankan disiplin positif. Dan diharapkan disiplin yang diterapkan adalah disiplin yang berasal dari kesadaran diri mereka sendiri atau disiplin secara internal, bukan karena paksaan atau hukuman. Adapun tujuan aksi nyata saya kali ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur. Pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Pertama sekali yang saya lakukan adalah menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah. Kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut beberapa dokumentasi yang diambil saat saya menghadap kepala sekolah, saat saya berkolaborasi bersama wali kelas, dan saat saya melakukan keyakinan kelas bersama murid di kelas. Untuk mewujudkan budaya positif di SMA Negeri 2 Rantau Selatan, saya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya dan secara menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan budaya positif di sekolah. Ketiga, wali murid untuk melakukan budaya positif di rumah. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu.
hanya kakaknya yang melakukan hal itu. Yang lain juga Pak. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Apa menyontek itu menjadi satu-satu cara supaya kakak bisa menghasilkan nilai yang bagus? Apa cara yang lebih baik supaya nilainya bagus? Tetapi nggak harus menyontek. Belajar, ya, betul, harus belajar lebih giat, belajar lebih baik. Itu cara yang Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. mulai kapan kakak akan berubah? Mulai hari? Mulai hari? Ya, mulai hari ini. Ya, coba kakak yang menentukan. Mulai kapan kakak akan Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Ujian dalam membuat saya lebih percaya diri. Assalamualaikum Pak Genki. Waalaikumsalam Bu. Abang tahu kenapa ibu panggil kesini? Tahu Bu, karena saya terlambat masuk kelas Bu. Kira-kira yang abang salah nggak? Abang terlambat masuk kelas. Iya Bu, salah Bu. Abang sadar bahwa itu suatu kesalahan. Abang cari siapa yang salah. Dan ibu yakin bukan hanya abang saja. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Alasan kenapa Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu.
siap ya? Berapa orang? Tahu. Sudah siap. Cuma 9 atau 10 bukan berarti ini hapus Bu. Artinya kami ke depannya masih kami periksa lagi. Tetapnya absennya kalau dia kami ini apa 12, tapi rapatnya kami kurangi. Ya saya dia itu menjagakan mana tahu dia besok apa Tepatnya waktu. Oke, baiklah. Terima kasih. Boleh kembali ke kelas ini. Makasih Bu. Iya, sama. Nama saya Indi Kurniawan, kelas 11 IPA 3. Saya terlambat datang ke sekolah. Dan Ibu Kozia memberi saya solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan cara itu saya menjadi lebih nyaman dan saya menemukan solusi sekarang ini. Terima kasih kepada Bu Kozia. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan. Nah, ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang telah saya lakukan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta seluruh Dewan Guru dan yang sangat dihormati, hari ini spesial khusus untuk Bu Fauzia Lubis yang akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif berkenaan dengan guru penggeraknya. Bapak Ibu yang terhormat, dengan tidak memperpanjang lagi, adapun acara hari ini adalah bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Rantau Selatan yang nanti akan dilanjutkan dengan paparan dari Ibu Fauzia dan diselingi dengan tanya jawab. Kita masuk ke acara yang kedua, yaitu bimbingan dan arahan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Rantau Selatan. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Kata-kata yang bisa foto aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan nikmat kepada kita berkumpul di ruang laboratorium SMA Negeri 2 Rantau Selatan dalam rangka bagian dari tugas Ibu Fauzia Hanum menyampaikan materi diseminasi penerapan budaya positif yang mana seharusnya ini dilaksanakan best-best. Nah itu kan waktunya sebenarnya butuh cukup lama dari sekarang, tapi kebetulan saya dan juga Ibu Fauzia dan Ibu Soksi diundang ke Kota Pinang rapat taktis. Jadi karena waktu yang memburu dibuatlah pagi hari. Jadi apa yang dilakukan oleh Fauzia nanti mari sama-sama kita pahami ya, karena ini adalah bagian dari tugas 2
depan Ibu Fauziah nanti bisa melaksanakan tugasnya, dan juga diharapkan kepada guru-guru yang lain supaya bersama-sama ataupun mendaftarkan diri mengikuti kegiatan daripada guru penggerak ini, karena tahun depan juga harus kurikulum penggerak atau kurikulum merdeka. Jadi diharapkan peran serta dari guru penggerak. Jadi dengan Ibu Wakil Kurikulum sudah bisa nanti membuat rancangan-rancangan ataupun rencana tentang kurikulum penggerak ini, karena akan berbeda nanti sampai ke roster secara proses belajar mengajarnya. Guru kita ya, ada beberapa guru nanti yang tereliminasi, ada beberapa materi yang tidak ada. Jadi kalau misalnya masih serumpun mungkin masih bisa ya ujian, karena misalnya guru TIK kita nggak ada khusus guru TIK. Apakah guru yang lainnya nanti bisa dibikin guru TIK dan tidak ada pengaruhnya dengan sertifikasinya, tidak tahu. Karena nampaknya di kurikulum merdeka ini mungkin sertifikasi tidak ada lagi bahasanya, saya rasa. Tapi kalau tunjangannya tetap ada, tapi proses untuk pencairannya berbeda. Kalau yang selama ini tertumpu kepada 24 jam dan linier, dalam kurikulum merdeka ini tidak lagi. Dan kemungkinan tidak sama tunjangan guru A dengan guru B. Golongan yang sama, masa kerja yang sama. Tidak sebesar gaji pokok, adalah sebesar kinerja, diukur dari kinerjanya. Nah, misalnya apa yang dilakukan hari ini, sekian jam, bobotnya berapa, dikalikan, sudah sistematis semua pengajiannya ya. Jadi ini membuka kepala ya. Jadi dengan mengharap ridho dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, acara diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 200 Selatan resmi kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 200 Selatan yang telah memberikan bimbingan dan arahan sekaligus membuka acara diseminasi hari ini. Lanjut kita ke acara puncak, yaitu paparan berkenaan dengan diseminasi penerapan budaya positif kepada Ibu Fauziah Lubis. Kami persilakan dengan segala hormat. Ikut dia, Bu. Iya, Pak. Foto katanya foto. Kan kita cantik tadi dari rumah kan? Hah? Lontong nggak ada. Dari sana ada. Tapi yang lontong. Eta. Ya, terima kasih atas informasi yang diberikan. Hormati Bapak Kepala Sekolah. Saya hormati Ibu Wakil Kurikulum, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, dan saya hormati Bapak Ibu guru semuanya. Ya, di sini saya akan menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif di SMA Negeri 200 Selatan. Jadi kalau ada pertanyaan apa diseminasi itu adalah seperti pengibasan yang kita lakukan atas materi yang telah kami terima dari modul 1, 1, 2, 1, 3, dan 1, 4. Jadi ini adalah puncak dari modul 1 yang berupa aksi nyata, diseminasi penerapan, yaitu berupa pengimbasan. Maka di sini saya tidak ingin mengajari Bapak dan Ibu semuanya, karena saya yakin Bapak dan Ibu juga lebih paham dari saya, lebih senior dari saya. Jadi di sini saya hanya ingin kita sharing, kita berbagi untuk bagaimana di sekolah kita bisa menerapkan budaya positif. Nah, berkenaan dengan budaya positif itu sendiri, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian terhormat dan bertanggung jawab
Salah satu unsur dari budaya positif adalah disiplin positif sebagai wadah yang berhubungan erat dengan tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan yang sesungguhnya itu adalah bahwa kita menuntun anak didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, dikatakan di sini bahwa dengan berpihak kepada murid. Apa yang berpihak kepada murid? Nah, di sini akan kita paparkan. Nah, konsep utama modul budaya positif adalah perubahan paradigma belajar. Merubah paradigma yang ada selama ini secara konvensional. Kalau belakangan Bapak Kadis mengarahkan kita untuk lebih ke pembelajaran yang digital. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari paradigma baru dalam belajar. Pembelajaran paradigma baru memastikan bahwa pembelajaran berpusat kepada murid. Kembali lagi dikatakan bahwa pembelajaran seharusnya adalah pembelajaran yang berpusat kepada murid. Untuk apa? Untuk mewujudkan pembentukan profil pelajar Pancasila. Tapi di depan sudah dipaparkan apa saja profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, lalu kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah harapan kita di sekolah ini, mengharapkan pelajar yang bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila. Apakah itu sudah ada? Mungkin masih jauh dari harapan kita. Disitulah kita untuk bergerak bersama untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, perubahan paradigmanya apa? Dari teacher center menjadi student center. Apa teacher center? Teacher center adalah selama ini pembelajaran berpusat kepada guru. Guru menjadi aktor utama dalam pembelajaran. Kebanyakan dari kita memaparkan, menjelaskan, dan menjadi pelaku utama dalam pendidikan. Padahal seharusnya yang belajar adalah siswa. Maka pembelajaran harus berpusat kepada siswa. Bagaimana siswa itu aktif, bagaimana siswa itu bisa mandiri, bernalar kritis, dan berinovatif dalam pembelajaran. Nah, disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, salah utamanya adalah disiplin. Tapi kebanyakan dari kita menganggap bahwa disiplin adalah sebuah aturan yang harus ditegakkan. Aku mati. Siapa yang salah dihukum. Itu adalah penerapan disiplin yang selama ini ada dalam konsep pemikiran kita. Padahal disiplin itu menurut Ki Hajar Dewantara bukan seperti itu. Untuk memerdekakan kemerdekaan tadi harus disiplin yang kuat. Seperti apa disiplin? Disiplin yang datangnya dari diri sendiri, internal, sehingga kita tidak terlalu lelah. Selama ini kita kejar-kejar siswa, memantau siswa untuk apa? Siapa yang melompat pagar, siapa yang melanggar aturan. Padahal kalau disiplin itu sebenarnya konsepnya adalah dari diri sendiri, internal, intrinsik. Itu yang ingin kita ciptakan. Nah, kenapa anak-anak banyak yang melanggar aturan? Karena pada dasarnya ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Tanpa kita sadari, terkadang kita menghakimi anak-anak dengan kesalahan yang mereka lakukan. Padahal mungkin ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan pelanggaran. Apa kebutuhannya? Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan merasa diterima. Kemudian kebutuhan akan kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pertama, kebutuhan bertahan hidup, contohnya makan, minum, sehat, dan merasa aman. Ada dari anak-anak yang terkadang telat masuk kelas. Pengalaman yang sering saya alami. Kenapa? Belum sarapan, Bu. Jadi ada kebutuhan hidup yang ternyata belum terpenuhi. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun dengan alasan mungkin orang tua belum masak, Bu. Mama belum masak, belum bangun. Semua itu adalah bisa kalau dibayangkan mereka itu sudah dewasa yang seharusnya sudah bisa untuk mandiri. Kembali profil pelajar Pancasila tadi belum tercermin dari diri sendiri.
Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini banyak terjadi sama anak-anak kita. Ada aspek sosial, psikologis seperti rasa diterima, dicintai, berbagi dan bekerja sama. Banyak dari anak-anak kita yang seperti keluarga broken. Ada masalah dalam rumahnya, sehingga mereka buat masalah di sekolah. Untuk apa buat masalah di sekolah? Untuk mencari perhatian. Karena pengen merasa disayang tadi, merasa diterima bahwa dia ada. Kalau di rumah mungkin merasa dia tak dianggap. Apakah ayahnya sibuk, ibunya sibuk, sehingga mereka tak dianggap? Atau dengan konsep kejadian rumah tangga yang mungkin tidak berpihak. Ayah ibunya berpisah, ayahnya cari hidup sendiri, ibunya cari hidup sendiri, dan dia mencari saya dari yang lain. Dengan cara apa? Mencari perhatian kita untuk merasa bahwa dia ada loh, dia pengen diperhatikan, dia pengen diterima di dalam masyarakat. Berkaitan macam konsep yang sebenarnya kita tidak pahami, kita tidak dalam, kita menjadi siswa. Itulah tadi belum keberpihakan kita kepada murid. Yang ketiga, kekuasaan. Ketika seseorang ingin didengar, diakui, dianggap, berprestasi, memimpin, menjadi kompeten, maka sesungguhnya orang tersebut memiliki kebutuhan akan kekuasaan dan penguasaan. Setelah dia merasa tak diakui keberadaannya, dia cari perhatian. Mulai dari cari perhatian melanggar aturan, sehingga memancing guru emosi, dan juga mencari perhatian dari kawannya, merasa dirinya hebat, pengen diakui akan kehebatannya. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan merasa senang, gembira, humor, tertawa dapat dipenuhi dengan gurauan, tantangan pembelajaran bermakna. Nah, terkadang, kenapa kau buat itu? Nah, ya senang aja lihatnya. Kenapa kau punya temanmu? Karena senang. Apa yang dicarinya? Kebutuhan akan rasa senang. Dia bisa tertawa, dia merasa terhibur dengan membuli teman. Padahal ada hal-hal lain yang bisa dilakukan untuk mencari kesenangan. Nah, kebutuhan dasar adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan untuk memilih dan membuat pilihan untuk mandiri, mengeksplorasi hal-hal baru dan sebagainya. Makanya dikatakan pembelajaran paradigma baru harus berubah dari teacher center menjadi student center agar siswa itu bisa memilih apa yang dia mau. Jadi pendidikan itu tidak bisa mengkamu kau harus jadi dokter, kau harus jadi tentara, tidak. Tapi membuat pilihan dengan menunjukkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri. Makanya diajak, oke, silakan literasi, baca buku apa yang menurut kamu yang kamu minati. Dari buku yang dia baca, kita bisa lihat potensi dia sebenarnya ke arah mana. Karena tidak ada manusia yang sempurna, semua bidang bisa dikuasai, tidak. Sedangkan guru saja berbeda bidang studi, begitu juga dengan siswa. Nah, motivasi perilaku manusia, menurut Diana Boston, motivasi itu ada 3. Kita melakukan sesuatu hal itu ada 3 hal. Yang satu, karena kita menghindari ketidaknyamanan, takut dihukum. Kenapa siswa mengerjakan PR? Karena takut dihukum, itu pada dasarnya. Yang kedua, karena mengharapkan imbalan. Nah, saat mengharapkan imbalan ini ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positif mungkin dia tertarik untuk melakukan tugas tadi, untuk mengerjakan tugas. Tapi sisi negatifnya, saat kita tidak memberikan sesuatu hal, tidak memberikan ranking, tidak memberikan ranking kelas, tidak memberikan hadiah, mereka jadi enggan untuk melakukan tugas dan belajar. Itu sisi negatifnya. Nah, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah sebenarnya yang kita harapkan, bahwa kembali secara intrinsik kesadaran itu muncul dari dalam diri sendiri, keinginannya sendiri untuk menjadi sesuatu. Dia mau jadi apa? Aku pengen jadi seorang dokter, maka dia harus menggapai cita-citanya dengan bagaimana? Belajar karena keinginan diri sendiri. Saat belajar memang itu dari permintaan orang lain atau faktor ekstrinsi, itu akan menjadi beban. Tapi saat belajar menjadi keinginan sendiri, itu akan menyenangkan. Itu yang pengen kita tanamkan sama anak-anak. Bagaimana hal-hal budaya positif tadi itu muncul dari dalam diri sendiri. Nah, posisi kontrol ini adalah kita sebagai pendidik, sebagai guru. Ada 5 posisi kontrol. Pertama, hukum. Siswa salah langsung hukum. Rambut panjang langsung potong. Tanpa ada arahan dan pengarahan terlebih dahulu. Tanpa ada memberi kesadaran kepada siswa tersebut. Dengan aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini dia bahasanya lemah lembut, tapi membuat siswa merasa bersalah.
Saat siswa melakukan kesalahan, jangan panggil, kemudian pulangkan kamu. Saya kecewa sama kamu. Dan harapan kamu seperti ini, seperti ini. Jadi siswa tadi merasa tersudut, merasa bersalah. Dia tidak menghukum siswa baik secara fisik maupun verbal, tapi memunculkan rasa bersalah di dalam diri siswa sehingga dia merasa tersudut. Terkadang ini juga bersisi negatif. Yang ketiga, teman. Banyak dari kita melaksanakan ini, baik di rumah maupun di sekolah. Berharap siswa tadi mengikuti apa yang kita mau. Ada sisi positifnya, siswa akan mengikuti dengan apa yang kita mau. Tapi sisi negatifnya, saat kita tidak membantunya, dia akan merasa kecewa. Jangan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata bapak atau ibu tidak mengerti apa yang saya rasakan. Ada sisi kecewa yang akan dialami oleh siswa saat kita tidak membantunya. Kemudian apa sisi negatifnya lagi? Dia hanya berpihak pada satu guru, yang dia merasa guru itu adalah temannya, sedangkan guru yang lain akan diabaikannya. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Kemudian posisi sebagai pemantau. Pemantau ini adalah orang yang memberi konsekuensi. Ini lebih baik daripada teman. Jadi kita membuat aturan, kalau kan melanggar ini, maka konsekuensinya adalah ini. Jadi seorang siswa itu sudah tahu terlebih dahulu. Kita memantau semua pergerakan dia. Kalau kamu melakukan kesalahan A, konsekuensinya adalah C. Sehingga kita hanya menagih saat siswa tersebut melakukan kesalahan. Jadi dia sama, hampir sama, tapi tidak menghukum. Kalau menghukum tanpa ada penjelasan apapun, tanpa menerima penjelasan apapun, dia langsung A, B. Bahwa ketok palunya adalah di tangan saya sebagai seorang guru. Yang terakhir ada manajer. Manajer adalah posisi guru yang akan berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi atas kesalahannya itu. Diharapkan kita di posisi yang ini. Walaupun mungkin di lapangan terlalu sulit. Kenapa? Banyak anak-anak yang mau dimusin, kecuali siswa kita hanya 5 orang dalam kelas. Kenyataan siswa kita ada 36, ada 36 karakter yang harus dialami, ada 36 keluarga yang harus dipahami, yang harus dikenali. Itu yang membuat jadi kendala. Seandainya 36 siswa harus kita pahami, maka waktu kita hanya bersama siswa. Nah, bagaimana kita harus berkolaborasi kepada kepala sekolah, rekan sejawat, kepada siswa itu sendiri dan kepada orang tua siswa. Jadi kita juga memanajerinya di mana? Di sekolah. Dan mengimbaskan manajer ini ke orang tua supaya rumah juga bisa melaksanakan manajer. Kemudian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas didahului dari kesepakatan kelas. Kalau selama ini kita terapkan peraturan, kenapa anak-anak enggan mengikuti peraturan? Karena peraturan cenderung menghukum. Saat mereka dihukum, mereka merasa dipermalukan. Nah, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang dapat kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini sudah mulai saya terapkan di kelas-kelas yang saya masuki. Keyakinan kelas. Saya izin kepada wali kelasnya, seharusnya dia keyakinan biologi, tapi terlalu banyak kalau ada setiap bidang studi, maka saya izin untuk melakukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti aturan-aturan yang mereka buat sendiri sebenarnya. Bagaimana prosesnya nanti ada. Oke, ini. Seperti apa saya buat di kelas? Mereka yang membuat aturan mereka sendiri. Mereka yang menyepakati aturan mereka sendiri. Jadi saat mereka melanggar keyakinan kelas tadi, mereka melanggar kesepakatan yang sudah mereka buat sendiri. Itu yang muncul dari internal. Apa sih yang mau dibuat supaya kelas ini aman dan nyaman untuk belajar? Nah, kita lanjut segitiga restitusi. Kalau kalian sudah berkeyakinan kelas, penyelesaian masalah itu sebagai seorang manajer kita harus menerapkan segitiga restitusi. Memulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada. Yang mana menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas saat kita bertanya, kamu ini menjadi orang seperti apa? Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, itu dia refleks pertanyaannya. Yang dikatakan dia validasi tindakan salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Baru kembalikan keyakinan kelas.
Sudah dia tahu, sudah dia paham kesalahan apa yang sudah dia lakukan. Keyakinan kelas mana yang dia langgar. Nah, dengan demikian dia menyadari dari dirinya sendiri bahwa yang dia lakukan salah. Kita bisa mengarahkan dia untuk mencari solusi terhadap masalah yang dia lakukan. Nah, ini ada beberapa contoh yang sudah saya lakukan. Segitiga restitusi ini anak 10 IPS 1 saat ujian saya jumpai dia ngopek. Saya tidak marahi, saya tidak tegur saat itu, saya hanya ambil kopernya, kemudian saya panggil ke kantor, saya ajak bicara kenapa dia lakukan itu. Kemudian dia mencari solusi terhadap tindakan kesalahan yang sudah dia buat. Nah, ini refleksi yang dia berikan terhadap segitiga restitusi yang sudah diberikan. Terus 10 IPS 1, ini kelas 11 kita 3. Pengapalan masuk di kelas. Kemudian melakukan refleksi. Nah, demikian konsep untuk menggerakkan. Saat kita tergerak untuk melihat orang lain melakukan sesuatu, maka kita akan bergerak untuk melakukan sesuatu. Kemudian menggerakkan, mengajak kawan-kawan untuk melakukan sesuatu. Saya rasa boleh kalau memang silakan dipercayai kepada mana tahu ada kawan-kawan yang ingin sharing, bertanya. Maksudnya guru bergerak Indonesia maju. Sebagaimana kata Nelson Mandela bahwa dunia akan maju dengan pendidikan yang maju. Nah, maka guru bergerak Indonesia maju. Untuk memajukan pendidikan Indonesia, maka guru Indonesia harus bergerak. Majukan dunia pendidikan Indonesia, maka Indonesia akan maju. Ya, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Fauzia yang telah memaparkan diseminasi budaya positif. Sebuah clue yang mungkin bisa kita cermati dan kita laksanakan guru bergerak Indonesia maju. Dengan paparan yang sudah segamblangnya, saya yakin dan percaya masing-masing kita ada pertanyaan yang tersirat kepada Ibu atau Bapak mungkin yang kepengen bertanya, silakan kita selingi agar lebih variatif. Silakan Ibu Vika. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Halika, saya wali kelas dari sekolah IPA 3. Izin Bu, saya ingin bertanya mengenai siswa merdeka. Nah, di bagian slide disiplin positif tadi saya menemukan kalimat yang menyatakan bahwa menciptakan murid yang merdeka. Jadi saya pertanyakan di sini ada 2 poin Bu, boleh Bu? Boleh? Nah, poin yang pertama yang dimaksud dengan murid yang merdeka itu sebenarnya bagaimana Bu? Dan bagaimana sebenarnya kita sebagai seorang guru untuk menciptakan murid yang merdeka, sedangkan di dalam diri siswa tadi tidak ada disiplin yang kuat. Karena tadi Ibu jelaskan, jika ingin menciptakan murid yang merdeka harus ada di dalam diri kita sendiri disiplin yang kuat. Jadi kalau misalnya siswanya tidak memiliki rasa disiplin yang kuat dalam dirinya, apakah bisa mereka membentuk kita sebagai guru membentuk murid merdeka tadi? Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan dari Ibu Pika ini dialami oleh semuanya. Kami kembalikan kepada Ibu Fauzia supaya tidak lupa akan pertanyaannya. Iya, terima kasih kepada Ibu Tika atas pertanyaannya. Nah, siswa merdeka itu adalah siswa yang bisa melakukan pembelajaran dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Apa kodrat alam? Kodrat alam adalah latar belakangnya. Kodrat zaman itu apa? Kodrat zaman adalah perubahan yang terjadi sekarang ini. Kita tidak bisa memaksakan bahwa siswa itu harus mencatat terus. Kita tidak bisa memaksakan bahwa siswa itu harus membuat kesimpulan terus. Kenapa? Karena konsepnya sekarang sudah ada digital. Kenapa siswa itu tidak mau belajar? Kenapa tidak mau mengerjakan tugas? Karena konsepnya tadi tidak sesuai dengan kodrat zamannya. Zamannya adalah zaman era digital. Kita paksakan dia untuk menulis seperti zaman batu. Kodrat zaman tadi tidak memerdekakan mereka. Coba ayo kita lihat, kita ajak mereka. Kita ajak mereka ke eranya memang. Eranya apa digital? Mereka suka main handphone. Kenapa mereka main handphone? Karena itu sudah eranya. Kita larang mereka. Coba belajarnya pakai handphonenya. Kan dia nggak akan main-main. Kita memang butuh
tenaga yang lebih ekstra untuk mengawasi mereka untuk tidak lari dari jalur yang seharusnya pelajarannya pelajaran agama menggunakan handphone yang menjadi belajar game. Tidak, kita nggak butuh tenaga yang ekstra untuk selalu memantau mereka. Saya lakukan itu saya coba terapkan saat mereka dikasih tugas dengan tulis setengah dari kelas yang menyenangkan. Tapi saat dilakukan dengan menggunakan handphone semua siswa berantusias. Bahkan saat saya tugas di Medan, saya ajak mereka Zoom dengan menggunakan handphone-nya. Mereka itu antusias semuanya. Kenapa menggunakan handphone? Anak-anak tidak mempunyai laptop seluruhnya. Jadi bagaimana mengajar mereka, mengarahkan mereka untuk menggunakan handphone pengganti laptopnya. Nah kita sebagai guru siapa? Kita adalah fasilitator, kita bukan narasumber. Harus diubah. Kita adalah fasilitator. Apa fasilitator? Memfasilitasi yang melayani mereka dalam belajar. Nah saya katakan sama anak-anak, silahkan pakai handphonenya untuk mengerjakan tugasnya. Saat untuk ke depan saya akan fasilitasi kamu dengan laptop saya presentasi, karena tidak memungkinkan untuk menggunakan handphone. Jadi itu mereka belajar terus. Mereka belajar dengan apa yang seharusnya pada diri mereka, bukan memaksakan secara konvensionalnya kita. Kami dulu kalau suruh guru mencetak, iya karena kita nggak akan punya handphone. Sampai contoh lagi saat praktikum, saya disuruh membawa lembar kertas untuk menuliskannya, susah nggak ada yang bawa. Tapi pada bilang bawa handphonenya, gambar hasil praktikumnya, kemudian buat laporannya dalam bentuk digital, kirimkan ke saya melalui Gmail, semua berlomba. Walaupun tidak bisa 100%, namanya ada error, human errornya. Supaya kita sama-sama tahu siapa yang tidak menjalankan tugas itu, saya letakkan di BP, dia tidak bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya sebelum tugasnya selesai. Jadi guru BP mungkin tahu di kelas 10 sekian berapa orang, 10 sekian. Jadi ada 1 atau 2 orang dari setiap kelas yang namanya human error. Tidak bisa kita mengharapkan segala sesuatu itu 100%. Seperti itu. Bisa diterima? Oke. Nah, tadi pertanyaan kedua? Mengenai yang murid merdeka, kan Bapak Ibu tadi dengan menciptakan diri mereka harus ada disiplin yang kuat dari dalam diri. Jadi kalau misalnya dalam diri sendiri ada rasa disiplin, apa bisa terbentuk merdeka belajar dan disiplin? Tadi solusinya adalah segitiga restitusi. Kita berusaha mendalami mereka. Apa yang datang? Dia mau jadi apa? Apakah dia mau jadi seperti itu terus-menerus? Mau jadi berandalan? Tidak, saya mau jadi orang. Mau jadi orang. Itu salahnya apa? Kenapa harus dilakukan? Iya bu, kamu tadi pagi nggak sempat sarapan. Atau tadi malam kamunya telat bu, jadi saya terlambat. Kita ajak mereka untuk mencari solusi, bukan oh kayak gini. Cek solusinya. Apa sih yang saya lakukan? Supaya nggak kamu terlambat apa? Saya tidur lebih cepat bu. Kenapa kamu terlambat? Kamu tadi malam handphone. Dan handphone apa yang menjadi tugas? Enggak, bukan dia. Bermanfaatkah itu? Tidak. Bisa dikurangi? Kita tidak membuat dia nggak boleh main game, tidak. Karena disitu juga pola berpikir kecuali game online kita harus larang. Dan kita ajak mereka dalam membatasi main gamenya supaya seharusnya tidurnya jam 12 menjadi jam 9 atau jam 10. Dengan begitu mereka tidak akan terlambat. Bagi kita yang muslim ada pendekatan secara agama. Saat siswa itu terlambat menggambarkan bahwa dia tidak sholat subuh. Kita ajak dia cari solusi. Saat dia mencari solusi, nggak usah kita cari, oke ini enggak. Coba, apa solusi yang bisa kamu buat? Dia akan paparkan sendiri. Saya akan kurangin yang gamenya bu, saya akan tidur di awal. Itu konsep ya, untuk tadi memunculkan rasa disiplin dari diri sendiri. Nah tadi kenapa terlalu susah? Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Andai anak-anak itu terpenuhi semua kebutuhannya, itu akan bisa disiplin. Tidak selamanya orang kaya bisa terpenuhi semua. Tidak semuanya orang kaya itu anak-anaknya bisa disiplin. Kenapa? Ada terkadang kekurangan rasa kasih sayang. Dia cari ulah di luar, bergurunya, ke teman-temannya, atau melarikan diri ke narkoba. Terima ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Fauzia untuk paparannya. Ada penanya yang lain? Silakan Bu Ayu. Ya baik, sedikit saja. Saya dari wali kelas 1051. Tadi di slide Ibu ada yang menyatakan konsep utama tentang keyakinan kelas poinnya. Dan di sini saya mau bertanya, bagaimana prosedur pelaksanaan Ibu
selama masuk di kelas yang dimasuki tentang keyakinan kelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini seperti peraturan sebenarnya, yaitu mengharuskan peraturan. Dan peraturan awalnya saya dan anak-anak berkesepakatan kelas. Kesepakatan kelas sebelum belajar. Kesepakatan kelas itu dilakukan sebelum belajar. Ayo buat dulu kesepakatan kelasnya supaya kita belajar nyaman. Nggak boleh ribut, nggak boleh main handphone di luar jam pembelajaran, nggak boleh harus hormat sama guru, harus menghargai pendapat dari kawan. Oke, setuju semua? Setuju. Tapi kalimat dari kesepakatan kelas masih ada, tidak boleh ribut. Kita mesti menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh main handphone selain mata pelajaran. Maka dibuat menjadi keyakinan kelas berupa kalimat positif. Ini diajak. Jadi bagaimana caranya? Di gambar ini. Saya buat cara yang masih sederhana. Masih mengajak anak-anak. Saya bagi stick note kepada anak-anak dengan warna-warni. Kemudian saya bagi. Mereka menuliskan apa sih yang mereka mau supaya kelas ini menjadi nyaman. Ada yang membuat harus saling menghargai, Bu. Jangan membuli sesama kawan. Jangan ngambil pulpen kawan. Jangan mencopet barang kawan. Semua mereka ungkapkan. Berarti itu yang ada selama ini ulang-ulang di hati. Jadi saat membacakan, sunjukkan, ayo masing-masing maju ke papan tulis. Awalnya maju ke papan tulis, katakan apa sih isi hatinya yang dia mau. Sudah ditulis, siapa yang sukarela untuk membacakan. Ada yang buat enggak boleh saling menyayangi, tak boleh saling pacaran. Mungkin dia risih lihat kawannya. Ada yang duduk-duduk berdua, cewek-cewekan. Nah, bagaimana supaya kelas ini nyaman? Silakan ungkapkan. Sudah di papan tulis, saya minta sukarelawan untuk membaca. Saya dibacakan satu pada sama siswa. Sepakat? Sepakat. Kalau ada tidak mereka sepakati, akhirnya memunculkan tidak nyaman sama yang lain, kita cabut. Jadi apa yang disepakati bersama, yang memang untuk kenyamanan bersama. Sudah selesai dibacakan semuanya, sudah sampai ending, selesai sepakat semuanya, baru saya minta sukarelawan yang lain untuk mengkategorikan poin 1, poin 2, dan seterusnya. Ada yang menjaga kebersihan, ada yang bertanggung jawab atas tugas piket. Itu keluhan anak-anak. Pada umumnya anak cowok itu, anak laki-laki, datangnya si tupel baru datang. Ini tuh keluhan sama anak perempuan. Saat masuk, contoh di kelas Ibu Ayu, ini aku gak pernah piket, gini ya. Oke, dibuat pertanyaan pada tugas piket. Jadi saat mereka melanggar itu, kita tinggal tagih. Kenapa ada nggak piket? Datangnya telat. Keyakinan kelas berapa yang dilanggar? Nah, apa solusinya? Sehingga mereka nggak melakukan hal yang sama. Contoh di 10 IPA 5, saya sudah terangkan juga di 10 IPA 5. Mereka bisa tenang saat saya meninggalkan. Kenapa? Saya bilang, ayo melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya sendiri. Di 10 IPA 4, mereka sudah membuat keyakinan kelas. Tetap tertib di dalam kelas meskipun tidak ada guru. Nah, itu yang ditagih terus. Nah, saya sampaikan kepada wali kelasnya. Setiap saya masuk itu saya tagih. Katanya kalau nggak ada gurunya tetap harus di dalam kelas. Kenapa dia keluar? Keyakinan kelas berapa yang dilanggar? Jadi pendekatan itu. Jadi kita tidak kenapa keluar? Murid tadi, jadi kesepakatan bersama. Jadi keyakinan kelas itu seperti aturan yang dibuat secara halus untuk memunculkan apa? Disiplin positif yang munculnya dari dalam diri sendiri. Saya kira teman, itu kan kemauan Anda, itu kemauan kakak dan abang. Tapi supaya kelasnya nyaman. Tujuannya apa? Untuk siswa itu sendiri supaya kelasnya menjadi nyaman, bukan untuk gurunya. Itu yang mungkin konsep-konsep yang harus mereka sadari. Begitu Bu Ayu, bisa diterima? Terima kasih. Ini lanjut paparan kembali atau lanjut kemudian? Iya. Dari paparan yang sudah disampaikan, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas keluangan waktu Bapak dan Ibu semuanya untuk hadir dalam acara diseminasi budaya positif. Demikian, saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan diseminasi budaya positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Fauzia. Berharap kita semua dapat menyimak, terlebih melaksanakan dalam keseharian kita, baik dalam keluarga, terlebih di dalam kelas kita. Ibu Kalam, saya selaku pembawa acara. Mohon maaf di atas maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapika Rahmayanti Rambe. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit tanggapan terkait presentasi yang disampaikan oleh Ibu Fauzia Hanum terkait diseminasi, yang mana menurut saya pemaparan materi presentasi yang disampaikan oleh Ibu Fauzia Hanum sudah baik dan penyampaiannya sudah tepat kepada kami para audiens, sehingga kami bisa memahami tentang apa sih sebenarnya makna dari diseminasi dan bagaimana cara mengembangkan budaya positif terhadap siswa dengan mengembangkan disiplin-disiplin yang kuat di dalam diri siswa tersebut. Nah, dengan adanya pemaparan terkait diseminasi ini, maka kami sebagai seorang guru bisa menjadikan siswa kami pribadi-pribadi yang lebih kuat lagi rasa disiplinnya, sehingga nantinya mereka bisa memberikan sebuah paradigma yang baik, paradigma yang baru, dan yang mana nantinya proses pembelajaran juga akan berpusat kepada siswa, tidak lagi berpusat kepada guru, sehingga kami sebagai seorang guru bisa memperbaiki kinerja kami ke depannya untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa. Kemudian nantinya dengan disiplin positif ini juga kami bisa menciptakan yang namanya murid merdeka dengan mengikuti perkembangan zaman seperti yang disampaikan oleh Ibu Fauzia. Dan semoga dengan adanya pemaparan presentasi dari Ibu Fauzia, kita semua sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik bisa menjadi contoh yang baik bagi generasi sekarang ini dan bisa mengikuti perkembangan zaman dalam proses perkembangan pendidikan nantinya dan bisa menerapkannya di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Mungkin itu aja dari saya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Wahyuni, saya salah satu peserta diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Fauzia Hanum Lubis selaku pemateri. Menurut saya, materi yang beliau sampaikan sudah baik, sangat baik bahkan, karena jelas, terperinci dan mudah dicerna oleh kami para audien, sehingga kami dapat mudah mengimajinasikan bagaimana cara menjalankan budaya positif tersebut. Menurut saya, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu memang perlu dilakukan karena siswa tidak lagi perlu dipaksa untuk meningkatkan kesadaran, melainkan harus dipantik dari diri mereka sendiri. Kepada Ibu Fauzia, selamat, jangan bosan untuk berbagi, dan cayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rairehna kelas 10 IPS 1 menyontek saat ujian. Ibu Fauzia menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan itu saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya kembali. Terima kasih buat Bu Fauzia telah membuat saya lebih percaya diri. Nama saya Indi Kurniawan, kelas 11 IPA 3. Saya terlambat datang ke sekolah, dan Ibu Fauzia memberi saya solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Dengan cara itu, saya menjadi lebih nyaman, dan saya menemukan solusi sekarang ini. Terima kasih kepada Bu Fauzia. Demikian aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif dari calon guru penggerak Angkatan 7. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak Indonesia Maju. Terima kasih. Wassalamualaikum